Pada video sebelumnya, kita mencari berapa banyak cara 5 orang duduk pada 3 kursi. 5 orang duduk pada 3 kursi. Ini kursi 1, ini kursi 2, dan ini kursi 3. Pada kursi pertama ada kemungkinan 5 orang duduk dan akan tersisa 4 orang untuk kursi kedua. Dan pada kursi 3 tersisa 3 orang. Jadi permutasi dari berapa banyak cara orang dapat duduk di ketiga kursi ini, dan jika kita memastikan kursi mana yang telah diduduki, adalah 5 dikali 4 dikali 3. Dan ini sama dengan kita mengalihkan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 dibagi dengan 2 dikali 1 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Dan dari mana kita mendapatkan angka 2 ini? Ini sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial. Secara umum, cara kita mencari permutasi dari 5 benda menempati 3 posisi adalah dengan rumus ini. Kita telah mempelajari di video sebelumnya, yaitu N menempati K posisi, dan K harus kurang dari atau sama dengan N, sama dengan N faktorial dibagi N minus K faktorial. Saya merasa rumus ini sulit untuk dihafal. Sementara di sini saya memiliki 5 benda menempati posisi ini, lalu tersisa 4 kemungkinan di sini dan 3 kemungkinan di sini. Cara saya menyelesaikan soal ini adalah dengan mencari K dari N faktorial, atau pada contoh ini adalah saya mencari 3 dari N faktorial. Ini cara saya menyelesaikan soal permutasi. Cara ini berlaku jika kita memastikan kelima orang ini, yaitu A, B, C, D, dan E. Rumus tersebut berlaku jika kita ingin mencari permutasi dari A, B, C berbeda dari permutasi A, C, B, berbeda dengan dari permutasi B, A, C, atau berbeda dengan dari permutasi B, C, A. Dan ketika kita menghitung ini, kita memastikan di mana mereka duduk. Pada video sebelumnya kita telah menghitung semua kemungkinan di mana A telah duduk di kursi 1 atau B telah duduk di kursi 2, dan kita telah memastikan semuanya telah duduk di posisi masing-masing. Jika kita tidak perlu memastikan orang mana yang telah duduk di kursi tertentu, kita hanya mencari ada berapa cara 5 orang dapat duduk di 3 kursi. Kita ingin menghitung semua kemungkinan di mana A, B, dan C akan duduk pada satu kondisi. Kita tidak perlu memastikan orang mana telah duduk di kursi tertentu. Kita hanya mencari berapa cara 3 orang duduk dalam kursi tersebut. Jadi pertanyaannya adalah bukan berapa permutasi atau bukan berapa cara orang dapat duduk. Kita ingin mencari berapa banyak dari 5 kemungkinan menempati 3 posisi tanpa memperhatikan urutan. Dan ini yang dinamakan kombinasi.
Jadi kombinasi adalah permutasi di mana kita tidak memperhatikan urutan. Jadi bagaimana kita mencarinya? Ketika kita menggunakan rumus permutasi, kita menghitung jumlah ABC, ACB, BAC, dan BCA. Dan ada dua permutasi lagi yaitu CAB dan CBA. Kita menghitung keenam permutasi yang berbeda ini. Tapi di dalam kombinasi, kita melihat kesemua ini adalah sama karena kita tidak memperdulikan urutannya. Jadi, dari tiga orang yang akan duduk di kursi ini, kombinasinya adalah ada berapa cara dari tiga orang akan menempati tiga kursi. Maka pada kursi pertama akan ada tiga orang, kursi kedua ada dua orang, dan kursi terakhir tersisa satu orang. Maka akan ada 3 dikali 2 dikali 1, dan ini sama dengan 3 faktorial atau sama dengan 6. Maka ini sama dengan 3 faktorial atau sama dengan 6. Jadi jika dalam permutasi kita menghitung jumlah urutan dari orang yang dapat menempati kursi, dan sekarang ini kita mencari berapa banyak cara orang yang dapat menempati kursi, maka jumlah tersebut sama dengan jumlah tempat faktorial. Jika kita memiliki 3 orang dan 3 tempat, atau 4 orang dalam 4 tempat, maka pada tempat pertama akan ada 4 orang, tempat kedua ada 3, dan tempat ketiga ada 2, maka tempat terakhir tersisa 1 orang. Maka sama dengan jumlah dari tempat faktorial. Dalam mencari kombinasi, jika kita memiliki 5 orang, ada berapa cara dari 3 grup yang berbeda yang dapat menempati posisi kursi? Sama dengan permutasi dari 5 permutasi 3 dibagi dengan jumlah 3 orang tersebut dapat menempati 3 kursi. Dan itu adalah 3 faktorial. Jadi secara umum, jika kita ingin mencari kombinasi dari n, secara umum jika kita ingin mencari kombinasi dari n dari R di mana R kurang atau sama dengan dari n, sama dengan permutasi dari n terhadap R dibagi dengan R faktorial. Jadi jika kita melihat dari rumus permutasi sebelumnya, di mana di rumus sebelumnya K dan di sini R, ini sama dengan n faktorial dibagi n dikurang R faktorial dibagi dengan R faktorial. Maka ini sama dengan n kombinasi R sama dengan, kita dapat menulisnya juga, n kombinasi R ini sama dengan n faktorial dibagi dengan R faktorial n kurang R faktorial. Jika kita melihat di sini, ini adalah
permutasi sebenarnya yang dibagi dengan R faktorial. Dan seperti yang telah kita ketahui, permutasi adalah jumlah R pertama terbesar dari N faktorial. Dan ketika kita menghitung kombinasi, kita bagi dengan R faktorial. Kita membaginya dengan kemungkinan orang menempati R posisi. Jadi ada berapa cara dari 3 grup yang berbeda, dari 5 orang atau 5 huruf, sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial, sama dengan 5 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi faktorial 3 adalah 6, dan dikali 2 faktorial atau 2 kali 1. Kita coret bagian yang sama, yaitu 2 kali 1. Kita coret, maka kita memiliki 5 kali 3. Oh, di sini harusnya ada 4. 5 kali 4 dikali 3. Lalu kita bagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 per 6 sama dengan 5 kali 12 per 6 sama dengan 5 kali 2 atau 10 kemungkinan dari 5 kombinasi 3. Kita akan jumpa pada video berikutnya.